Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka na libasarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadilli min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Al-ayah. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat dan detik ini masih memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Saking banyaknya kenikmatan yang Allah berikan, sehingga Allah menyatakan dalam salah satu firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Begitulah pernyataan Allah tentang nikmat yang begitu banyak Allah berikan, sehingga kata Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menghitung-hitung nikmat. Imam Al-Jazriyah menyebutkan, seandainya seluruh profesor-profesor para ilmuwan berkumpul di seluruh dunia, mereka disuruh menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan sanggup. Begitulah ungkapan Imam Al-Jauziyah. Contoh sederhana saja, Pak. Mata kita yang berkedip setiap 1 menit itu berapa kali, Pak? Jangan pernah ngitung, Pak, ya. Mata kiri dan kanan itu kedipannya berbeda. Lebih banyak kedipan yang kiri dibandingkan dengan yang kanan. Kenapa? Karena saraf mata yang ada sebelah kiri itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelah kanan, sehingga berkedipnya lebih banyak. Itu hasil riset yang dilakukan oleh para profesor ketika melakukan analisa Onassis. Bapak pernah membaca sejarah Onassis, Pak? Kajian banyak. Onassis adalah seorang konglomerat, Pak, di zamannya. Pada waktu itu dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelopak matanya tidak bisa berkedip. Kebayang nggak, Pak? Pelopak mata nggak bisa berkedip, melotot terus, siang malam melotot. Apa yang akan terjadi, Pak? Perihnya bukan main mata itu, maka harus dibantu dengan cairan. Onassis orang kaya, nggak bisa hidup hanya begitu saja, maka keliling dunia berobat. Tidak ada yang sanggup rumah sakit di dunia untuk melakukan operasi pelopak mata yang tidak bisa berkedip pada waktu itu. Akhirnya berkumpul profesor dokter di salah satu rumah sakit di Jerman untuk mengambil tindakan, yang tindakannya cukup spektakuler, Pak. Kenapa? Saraf-saraf yang ada di pelopak mata karena sudah mati, kaku, sehingga tidak bisa berkedip,
maka satu-satunya jalan dicabut satu persatu saraf mata yang ada di pelopak mata itu. Makanya di situ ketahuan, oh ternyata beda ya saraf mata yang ada di pelopak mata kanan dengan yang kiri. Dari situ ketahuan. Ini luar biasa. Alhamdulillah kita bisa berkedip setiap menit dengan kedipan bermacam-macam, Pak ya. Nikmat yang luar biasa. Itu baru sebatas kedipan mata, Pak ya. Belum lagi hembusan napas. Ketika kita tarik napas, nikmat yang luar biasa kita rasakan. Kemudian setelah kita tarik napas, kita hembuskan lagi napas kita, nikmatnya luar biasa. Susah menghitung nikmat Allah itu. Nah, oleh karenanya tidak perlu kita hitung-hitung nikmat Allah. Yang pasti begitu banyaknya, sampai andaikan batang pohon yang ada di dunia itu dijadikan alat atau pena untuk menulis nikmat Allah, dan air laut yang ada di dunia ini dijadikan tinta, pasti kurang. Gak bayang gak Pak? Nikmat Allah itu luar biasa. Makanya di dalam surat Ar-Rahman itu kita paham betul Pak ya, berapa kali Allah mengulang-ulang nikmat. 31 kali Allah ulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kau akan dustakan? Semua nikmat sudah Allah berikan. Makanya para sahabat Pak membaca surat Ar-Rahman itu nggak pernah tuntas. 1-2 kali mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sudah terhenti. Kenapa? Membayangkan nikmat Allah yang begitu banyak. Sementara mudah sekali kita dustakan nikmat Allah itu. Saya teringat dengan kisah yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika sholat malam bersama dengan Rasulullah. Ketika sholat malam tidak seperti biasanya pada waktu itu. Rasulullah, kan kita tahu Pak ya, sholat malamnya Rasulullah itu Al-Quran khatam Pak. Itu sholat malam Rasul, khatam Al-Quran itu. Pada saat membaca surat Al-Baqarah, lanjutkan surat Ali Imran, ya, kemudian surat apa? An-Nisa, kemudian Al-Maidah, itu 1 rakaat Pak. Luar biasa sholat Rasul, sampai digambarkan saking lamanya berdiri sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah itu. Begitu sholatnya Rasul. Ketika ditanya, wahai Rasul, bukankah engkau itu sudah mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ibadah kamu sampai sedemikian hebatnya, kami tidak akan sanggup mengikuti ibadah sebagaimana yang kau lakukan. Jawab Rasulullah sederhana Pak. Apa kata Rasulullah? Tidak bolehkah kami menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Cara mensyukuri nikmat Allah, Rasulullah ibadahnya berlama-lama. Amun orang kumaha Pak? Ibadah lama sebentar saja sudah gelisah. Nah, makanya disitulah ya Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyaknya dapat disyukuri. Ketika Rasulullah membaca surat Ali Imran tidak seperti biasanya, sampai ayat 191 Rasulullah terhenti. Gimana Pak bunyinya Pak ayat 191 surat Ali Imran? Apa maksudnya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Begitulah ciri ulil albab.
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibaca oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah membaca sampai ulil albab, ketika ingin melanjutkan kalimat allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, sudah mulai tersendat-sendat bacaannya Rasulullah. Allazina yazkuruna, mulai tersendat sampai ketika Rasulullah mengawali kalimat Rabbana, berhenti Rasulullah itu tidak tahan. Sampai Aisyah menceritakan, saya merasakan di belakang Rasulullah itu seperti ada air yang menggejolak, Pak. Air mendidih sedang bergejolak. Suaranya seperti itu, Pak. Bergejolak air mendidih itu, Pak. Aisyah merasakan seperti itu. Gerangan apa yang terjadi pada diri Rasulullah pada waktu itu? Menahan rasa tangis yang begitu dahsyat, ditahan oleh Rasulullah seolah-olah seperti air yang mendidih itu. Selesai sholat, Aisyah tidak berani, tidak kuasa untuk menanyakan kepada Rasulullah. Dan itu pelajaran sebenarnya bagi seorang istri. Jadi ketika ada sesuatu yang berbeda pada diri suami, di wajahnya, ya, terasa kelihatan di wajahnya, secara psikologi jangan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Umumnya istri-istri itu ketika melihat ada sesuatu yang aneh pada diri suami itu langsung nanya, "Pak, aya naon, Pak?" Kan gitu, Pak, ya, umumnya. Tapi Aisyah tidak, diam. Biarkan saja Rasulullah yang suruh menceritakannya. Sebagaimana kisah yang dialami oleh istri Rasulullah, Khadijah. Ketika Rasulullah mendapat wahyu pertama, Rasulullah pulang dengan wajah yang lemas, sesuatu perubahan yang terjadi. Khadijah pada waktu itu juga tidak langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi pada diri engkau?" Tidak. Diajak ke kamar, dibukakan pakaian, disuruh istirahat. Begitulah psikologi dalam rumah tangga. Nah, umumnya tidak demikian. Biasanya istri itu begitu kita punya lagi masalah tuh langsung nanya, "Pak, ada apa, Pak, di kantor, Pak? Pak, ada apa, Pak, di jalan, ada apa, Pak?" Nah, itu harus diistirahatkan, diamkan dulu, biarkan suami yang bercerita, nggak perlu ditanya. Kenapa? Karena dalam kondisi emosional sesuatu yang keluar itu berbeda, makanya biarkan dulu cooling down. Nah, akhirnya Rasulullah menceritakan pada waktu itu kepada Khadijah. Pada waktu itu sebelum Rasulullah bercerita kepada Aisyah, Bilal bin Rabah sudah datang menjemput Rasulullah untuk mengimami sholat. Bilal melihat wajah Rasulullah itu merah dengan baju atau jubah yang basah dengan air mata, baju yang basah. Apa yang terjadi? Kemudian sholatlah berjamaah. Selesai sholat, sahabat mulai ada yang bertanya, "Rasulullah, seperti ada sesuatu yang terjadi pada diri Anda." Disitulah akhirnya Rasulullah menceritakan, "Semalam tidak seperti biasanya. Aku sholat malam, ketika aku sampai pada surat Ali Imran ayat 191, lisanku seolah-olah jadi keluh, ingin mengutarakan ayat demi ayatnya. Sampai berulang-ulang saya berusaha untuk mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Tidak kuasa saya menyebutkan Rabbana ma khalaq. Terus Rasulullah sampai seperti itu. Kenapa ya Rasulullah? Aku khawatir, kata Rasulullah, ayat ini dibaca oleh umatku, tapi dia tidak paham maksud apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah aku menangis, tidak kuasa untuk menahan rasa tangis yang begitu dahsyat. Terus aku ulang-ulang ayat tersebut. Rabbana
ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Ternyata kenyataan terjadi pada diri kita. Kita seringkali menyia-nyiakan apa yang telah Allah ciptakan. Ini terasa oleh kita. Makanya wajar kalau Rasulullah waktu itu menangis. Aku khawatir pada diri umatku, dia begitu mudah sekali menyia-nyiakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai yang besar maupun yang kecil sekalipun. 2 tahun lamanya Allah ciptakan COVID-19 yang besarnya tidak lebih dari 140 nano, tidak bisa dilihat oleh kasat mata, harus menggunakan alat. Begitu banyak manusia yang menyia-nyiakannya. Akhirnya dia lari tunggang langgang, takut. Alam taro ilal lazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun khazarul maut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Perhatikan olehmu, pernah terjadi di suatu tempat, di suatu negeri, di mana masing-masing penduduk tersebut berlarian meninggalkan negerinya. Apa yang menyebabkan penduduk tersebut berlarian meninggalkan negeri? Hazarul maut. Karena pada waktu itu, sebagaimana yang diinterpretasikan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, pada saat itu Allah menurunkan virus taun namanya, Pak. Nah itu, ini Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, di mukadimah saya membacakan salah satu firman Allah, surat Al-Imran ayat 79. Ayat ini menjelaskan tentang gambaran Rabbaniyin. Siapa itu Rabbaniyin, Pak? Rabbaniyin itu adalah para penyembah-penyembah Allah. Nah, ini digambarkan, Pak. Begitu banyaknya manusia-manusia yang mereka tidak menyembah Allah, tidak menyembah Tuhannya. Sampai-sampai Allah nyatakan, wala ini taba'ta ahwa'ahum, jangan kalian seperti mereka, kata Allah. Siapa yang dimaksud? Kalimat sebelumnya itu Allah menyebutkan Yahud walan Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Nampak mereka seolah-olah menyembah Tuhan-Tuhan mereka, padahal sama sekali mereka tidak menyembah Tuhannya, tapi yang mereka sembah adalah ahwa'ahum, yaitu syahwat-syahwat mereka. Dipesankan kita oleh Allah, jangan seperti mereka, seolah-olah mereka menyembah Tuhan, padahal sama sekali mereka tidak menyembah Tuhannya, tapi yang mereka sembah adalah syahwat-syahwat mereka belaka. Nah, makanya saya angkat ayat ini menjadi tema. Di sini disebutkan makana libasharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Di sini disebutkan tidak wajar ya bagi salah seorang manusia ya ayyutiyahul kitaba yang mengaku dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah menurunkan Alkitabnya, beriman kepada kitab-kitabnya, wal hukma, dengan penuh kesadaran ya, wan nubuwah, dan juga Allah turunkan nabi-nabinya. Summa yaqulu linnasi, kemudian mereka mengatakan ibadalli, jangan kalian sembah Tuhan kalian. Sampai seperti itu Pak kalimatnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau sembah Tuhan kalian, jangan kau sembah Allah. Ini disebut kayak gitu. Kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Mereka mengatakan seperti itu. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangan kau mengatakan seperti itu. Katakanlah walakin kunu rabbaniyin. Tapi aku akan menyembah Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah katakan di sini, karenanya maka harus terus belajar. Kita harus melatih diri kita latih agar bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai ada kalimat seperti ini di dalam Al-Qur'anul Karim? Ternyata realita yang terjadi sudah jelas-jelas orang di luar Islam, dia tidak menyembah Allah, tapi yang dia sembah adalah syahwat-syahwat mereka. Karena syahwat yang menjadi Tuhannya, sehingga orientasinya pun pasti beda. Dari sini saya membagi ya, yang dimaksud dengan Rabbaniyin, para pengabdi-pengabdi atau penyembah-penyembah Allah itu saya kategorikan ada 3 di sini. Yang pertama adalah Rabbaniyatur Risalah. Kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa Allah Subhanahu wa taala harus kita jadikan sebagai orientasi dalam mengarungi kehidupan. Jadi orientasi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ketika saya memberikan khutbah walimatus syafar, jangan sampai robah niat. Awalnya Rabbaniyin tapi ketika ada sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, jadi robah niat. Rabbaniyin atau Rabbaniyun kan gitu, menjadi robah niat. Nah itu seperti apa Pak? Mau berangkat haji. Nah semoga ini juga menjadi bahan pelajaran buat yang ingin berangkat umroh juga. Rupanya niatnya dia pergi haji itu Pak, bukan hanya sekedar melaksanakan rukun Islam yang kelima. Kenapa? Karena kebetulan di kantornya ada promosi. Ada promosi jabatan. Nah, dia ingat betul karena nanti berdoa di Hijri Ismail kan gitu ya, berdoa minta tuh, ya Allah berikanlah jabatan, kebetulan di kantor saya ada promosi. Jadi niat hajinya itu bukan lillah tapi li jabatan. Bukan lillah tapi li jabatan. Saya sampaikan Pak dalam khutbah pada waktu itu, ya khutbah safar itu, saya bilang rugi besar. Sudah waktu yang kita luangkan panjang kan gitu Pak ya, meninggalkan keluarga, bersusah payah, ternyata niatnya hanya sebatas promosi, tidak dapat apa-apa dari haji kita. Padahal seandainya kita melaksanakan ibadah haji lillahi ta'ala, al-hajjul mabruro laisal jaza ilal jannah, kata Allah, kata Rasulullah gitu. Tidak ada balasan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ketika hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali surga yang dijanjikan. Nangis Pak rupanya dia. Selesai saya tahunya kenapa? Selesai saya khutbah, duduk makan bareng. Begitu makan bareng, kebetulan sama-sama di situ, di satu meja itu. Alhamdulillah Pak Ustadz diingetin saya, terus terang saya pergi haji itu niat awalnya itu apa Pak? Promosi jabatan. Saya ngaku Pak, sampai seperti itu. Alhamdulillah diingatkan. Kenapa? Bisa dibayangkan coba Pak. Pergi haji niatnya adalah promosi jabatan. Begitu pulang dari haji, bukannya naik jabatan malah diturunkan. Kebayang gak Pak? Bisa jadi hajinya disalahkan. Ya, bisa jadi hajinya disalahkan. Ternyata salah. Haji yang
harusnya kan doa diterima, ternyata tidak, malah diturunkan jabatan. Boleh jadi menyalahkan Allah. Ya, tidak sedikit manusia seperti itu. Bapak pernah membaca kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh, Pak, mengajak umatnya itu 950 tahun. Bukan hanya setahun, 2 tahun, 50 tahun, 100 tahun. 950 tahun. Berapa umat yang ikut, Pak? Hah? Cuma 22 orang. 950 tahun. Umat yang ikut cuma 22 orang. Mun orang mau frustasi juga banyak. Iya. Dan itulah yang dirasakan. 3 kali Nabi Nuh itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, berikan kemudahan kepadaku untuk memberikan pemahaman terhadap umatku. Sudah sekian lama aku berdakwah, menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, ternyata mereka tidak mau. Allah kabulkan doa Nabi Nuh. Tapi pengabulan doa bukannya umatnya itu mau memahami, tapi justru malah umatnya semakin dahsyat memerangi, menjauhkan Nabi Nuh alaihissalam. Dan begitulah cara Allah mengabulkan doa kepada Nabi Nuh sampai 3 kali. Bahkan yang terakhir itu Nabi Nuh itu diejek, ya, kira-kira apa, Nabi Nuh itu sudah apa, kehilangan akal. Masa bikin perahu di tengah kota, kan itu ya, bikin perahu di tengah kota, udah kehilangan akal. Perahu itu harusnya di pinggir laut, disiapkan untuk dimasukkan. Ini bikin perahu di tengah kota. Kenapa? Nggak sadar bahwa Allah sudah memberikan instruksi kepada Nabi Nuh, bikin perahu sebesar mungkin untuk mengajak umatmu yang mau beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ternyata apa yang terjadi? Bukan hanya itu, dimaki-maki, istrinya pun tidak mau taat. Kebayang tak, Pak? Istrinya tidak mau taat, anaknya tidak taat kepada bapaknya. Sudah apa rasa yang dialami oleh Nabi Nuh? Mengajak orang, jangankan orang, anak dan istrinya pun tidak mau ikut. Akhirnya apa yang terjadi? Pada saat itu, dengan serta-merta Allah turunkan hujan yang begitu dahsyat. Bukan hanya dari langit air itu keluar, turun, tapi dari bumi pun keluar. Sampai gunung yang tingginya 3000 meter pun itu air penuh. Banjir bandang. Itu kisah Nabi Nuh. Kapal naik kan ya. Terus istrinya Nabi Nuh diajak, nggak mau, tetap pengen naik ke gunung aja. Pengen menyelamatkan diri ke gunung. Semua para naik ke gunung. Termasuk anaknya pun naik ke gunung. Akhirnya apa? Air makin naik, gunung pun kerendam. Kebayang, Pak ya? Sudah. Selamatlah orang-orang yang ada di kapal bersama Nabi Nuh pada waktu itu. Tapi Nabi Nuh itu tidak merasa, tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah cara Allah mengabulkan doa. Semoga ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Kita baru sholat, berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udhu bisalam. Selesai sholat, keluar dari masjid. Baru keluar dari masjid, kesandung kaki kita, Pak. Baru keluar masjid, kesandung, blok, jatuh kita. Umahnya baru berdoa minta selamat, tapi kesandung. Kira-kira doa kita itu dikabulkan atau tidak oleh Allah, Pak? Ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui. Sesungguhnya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Cuman kesandung, Pak. Padahal sesungguhnya malaikat maut sudah nunggu di depan pintu masjid, Pak. Ingin mencabut nyawa. Begitu kesandung, meninggal. Tapi Allah kabulkan doa kita. Allahumma antas salam wa minkas salam, kesandung, jatuh, tapi nggak meninggal. Itu. Nah, itu pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disitulah kita harus
selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah suuzon kepada Allah apapun yang terjadi pada diri kita. Dan itulah ciri dari orang yang qanaah. Orang qanaah itu selalu mengatakan, inilah pemberian Allah yang terbaik buat saya. Itulah ciri orang yang qanaah. Baik. Nah, Rabbaniyin ini adalah sosok di mana pribadi-pribadi yang menjadikan Allah sebagai orientasi dalam hidupnya. Jadi yang menjadi orientasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadikan orientasi hidupnya itu apa? Ilmu. Seolah-olah ilmu itulah yang mengantarkan dirinya ke surga. Gitu. Ada yang menjadikan orientasinya adalah ibadah. Seolah-olah ibadah itulah yang mengantarkan dirinya ke surga. Kan gitu. Kisah ini banyak sekali diceritakan oleh Rasulullah SAW, ya, baik yang disitir dalam sebuah hadits qudsi maupun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya, salah seorang badui namanya Natil Al-Qais Al-Hazami. Dari badui pingin sekali mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari badui menuju Madinah, perjalanan yang cukup panjang karena Natil Al-Hazami ini bukan orang yang berada. Jadi pergi ke Madinah itu pakai unta, enggak, dia pakai jalan kaki, Pak, karena ingin mendapatkan satu ilmu dari Rasulullah. Baru setengah perjalanan, Natil Al-Qais Al-Hazami ini dapat informasi bahwa pemilik sumber ilmu itu wafat. Ya, kalau Pak kebayang, Pak, setengah perjalanan kemudian dapat informasi Rasulullah wafat. Kan di dalam jiwanya itu bimbang kan, Pak, ya? Ternyata yang saya ingin dapatkan sudah wafat. Lanjutkan perjalanan, masih panjang ini setengahnya lagi, atau pulang, kan gitu ya. Tapi Natil Al-Hazami dia tidak pulang, Pak. Dia lanjutkan perjalanan. Kenapa? Meskipun sumber ilmu sudah wafat, tapi paling tidak di sekitar sumber ilmu itu banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapatkan ilmu. Akhirnya tibalah di Madinah, bertemu dengan sahabat yang hidup dengan Rasulullah itu tidak lama, Pak, cuma 6 tahun, tapi mendapatkan ilmu dari Rasulullah itu ribuan, banyak. Siapa dia, Pak? Abu Hurairah. Hidup 6 tahun, tapi ilmu yang didapatkan dari Rasulullah itu ribuan, banyak, bukan main. Makanya hadis an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah itu, Pak. Berhadapanlah dengan Abu Hurairah. Wahai Tuan Abu Hurairah, saya adalah orang Badui. Nama saya Natil Al-Qais Al-Hazami. Datang saya dari jauh, ingin mendapatkan ilmu langsung dari sumbernya, baginda Rasulullah SAW. Baru setengah perjalanan, saya dapat informasi Rasulullah telah wafat. Tapi saya tidak urungkan niat saya untuk mendapatkan ilmu. Alhamdulillah, saya berada di hadapan sahabat Rasul yang banyak mendapatkan ilmu dari Rasulullah. Wahai Tuan Abu Hurairah, berikan satu ilmu saja yang kau dapatkan dari sumber Rasulullah SAW. Akhirnya Abu Hurairah itu, Pak, searching, Pak. Orang bahasa sekarang kan searching, Pak, ya. Searching, kira-kira apa yang paling tepat, hadis atau ilmu yang dia akan berikan ke Natil Al-Qais Al-Hazami yang datang jauh-jauh. Dia ingin mendapatkan satu ilmu saja. Akhirnya mentoklah di salah satu hadis yang menyebutkan tentang betapa pentingnya bersikap berorientasi kepada Allah. Allahu ghayatuna.
Wahai Natil, aku mendapatkan satu ilmu dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kata Rasul, nanti pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kebayang nggak Pak? Miliaran manusia ditanya satu persatu. Jarak, apa kita tahu sendiri perbedaan waktu antara dunia dengan akhirat. Dunia limited, akhirat unlimited, panjangnya luar biasa. Sampai ada satu hadis yang menyebutkan satu hari di dunia, satu hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Itu sebenarnya hanya makna kinayah saja, sulit untuk memadankan sesuatu yang terhingga dengan yang tidak terhingga. Dalam hitungan matematika, angka berapapun kalau dikali dengan yang tak terhingga, maka hasilnya tak terhingga. Dalam ilmu matematika sudah seperti itu Pak. Mau angka berapapun kalau dihitung dengan tak terhingga, tidak terhingga hasilnya. Nah begitulah akhirat. Dipanggil oleh Allah satu persatu. Yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena ada beberapa hadis, ada yang menyebutkan yang pertama kali dipanggil adalah orang-orang yang gemar mencari ilmu. Kemudian ada juga yang menyebutkan yang pertama kali dipanggil adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlepas dari perbedaan itu, yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah benar engkau berjuang? Yang menjadi orientasinya adalah aku, kata Allah. Allahu ghayatuna. Kemudian orang tersebut menjawab itu, benar wahai Allah, aku berjuang atas dasar namamu. Sampai 3 kali Allah menanyakan kepada orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengatakan, benar wahai Allah, saya berjuang atas dasar namamu. Orang tersebut tetap mengatakan seperti itu. Yang berikutnya, yang keempat, Allah menanyakan lagi, orang tersebut masih mengatakan hal yang sama. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kazibta, tidak benar, engkau berjuang bukan atas dasar namaku, kata Allah. Engkau berjuang atas dasar nama engkau selama hidup di dunia, ingin dikenal sebagai seorang pejuang, ingin dikenal sebagai seorang pahlawan, orang yang hebat. Nama-nama tersebut telah kau dapatkan selama di dunia. Aku tidak butuh itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kenapa? Allah tinggal bukakan itu Pak, rekaman Pak. Jadi apa yang terbesit di dalam hati kita itu ada rekamannya Pak. Jangankan yang terucap ya Pak ya, yang tersirat dalam hati kita saja ada rekamannya. Hanya bedanya, kalau yang terekam dalam hati kita ingin melakukan kejahatan, Allah belum catat Pak, belum. Tapi begitu niatnya ingin berbuat jahat itu direalisasikan, sehingga dia melakukan kejahatan, barulah dicatat. Keadilan Allah luar biasa. Ketika yang tersirat di hati kita ingin melakukan kebaikan, Allah catat satu kebaikan. Begitu dia realisasikan, Allah tambah lagi jadi satu kebaikan, jadi 2. Begitulah keadilan Allah. Tapi ternyata di orang tersebut tidak ada sama sekali. Maka kata Allah, kazibta, sungguh yang kau lakukan itu bohong belaka. Jadi hadis ini mengingatkan saya Pak, kau bayang coba Pak, di hadapan Allah masih ada yang berani bohong coba Pak. Kalau di hadapan manusia mah wah pantas saja Pak ya, bohong berulang-ulang gitu kan ya. Bohong berulang-ulang, direkayasa, wah berulang-ulang. Sampai-sampai di depan Allah pun ada yang masih berani bohong, coba Pak, bayang nggak? Itu tipe orang macam apa seperti itu?
Akhirnya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikatul malik, udkhul finnar. Wahai malaikatul malik, masukkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Itu hadisnya, Pak. Dijambak rambutnya, kemudian orang itu tersungkur wajahnya itu ke tanah, kemudian ditarik sampai berumuran dengan darah itu, Pak. Masukkan ke dalam neraka jahanam. Masya Allah. Sangat mengerikan. Sampai seperti itu. Kalau orientasinya bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah makna rabbaniyin di sini, ya. Yang pertama adalah rabbaniyatur risalah. Bagaimana yang menjadi orientasi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghayatuna, apapun yang kita lakukan, status sosial kita apapun, Allah itu harus menjadi orientasi kehidupan kita. Jangan ada sedikit pun, secertik pun itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhana saja, Pak. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah, kan, Pak, ya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ini adalah kalimat mutlaqo. Kalimat yang tidak bisa ditawar-tawar dan juga tidak bisa menggunakan reserve. Nah, kan ada orang yang suka pakai reserve, Pak, ya. Nggak apa-apa meren. Nah, itu nggak apa-apa meren, cina ya. Demi kan gitu ya. Tidak. Kalau sudah Allah itu Allah ghayatuna, sudah mutlak, kalimatnya mutlak. Artinya bahwa Allah menciptakan kita manusia dan juga jin, disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin dulu disebutkan karena jin lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru manusia, wal insa, dan manusia. Illa, kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi pengabdian kita dari mulai balik sampai kita masuk ke liang lahat itu tidak boleh bergeser sedikit pun. Allah tidak suka. Ketika terjadi pergeseran, pengabdian kita bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, min dunillahi andada. Kalian berani-beraninya ya membuat tandingan-tandingan kepada aku. Sampai begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Karena membuat tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Engkau mencintai tandingan aku disamakan dengan mencintai aku. Nah, ini ada pelajaran, Pak. Kalau kita samakan kecintaan kita kepada Allah dengan kepada selain Allah, kita sudah masuk dalam kategori apa, Pak? Min dunillahi andada, buat tandingan kepada Allah. Mencintai istri sama dengan mencintai Allah. Mencintai harta sama dengan mencintai Allah. Jadi menyamakan kecintaan kepada Allah itu disebut membuat tandingan-tandingan kepada Allah. Kalau kita mau introspeksi, Pak, boleh jadi terjadi pada diri kita. Jadi mencintai selain Allah itu disamakan dengan cinta kepada Allah. Kenapa? Allah tidak mau. Makanya Rabbaniyin, pengabdiannya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu total. Tapi kebanyakan manusia cinta kepada selain Allah total, tapi cinta kepada Allah kalau ada maunya saja. Nah, ini kan repot, Pak, ya. Kalau ada maunya baru mencintai Allah. Nah, ini satu gambaran. Dalam surat Al-Ma'arij yang insya Allah sudah hafal kita barangkali, Pak, ya. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala serba salah. Dikasih hujan terus pengen panas, dikasih panas terus pengen hujan. Jadi pengennya apa? Yang sedang-sedang saja. Dikasih mendung oleh Allah pun nggak mau juga. Emang sifat manusia begitu, Pak, serba salah. Jangan dikira orang dikasih harta banyak nggak serba salah, Pak. Sama, serba, emang sifat manusia, karakter begitu. Saya teringat, Pak, ketika pergi ke Ciwidey,
dari Jakarta itu plat B Pak ya. Berhenti di perkebunan teh itu Pak ya. Kemudian ngampar sama. Kenapa? Karena kebetulan para petani teh itu sedang makan siang, bukan panen Pak, lagi makan siang di situ Pak. Lagi makan siang. Rupanya dia berhenti ngelihat ada para petani itu makan siang, kayaknya enak banget Pak ya. Dia berhenti di situ Pak. Dia bawa makanan, ditukar Pak. Ditukar. Makanan yang enak-enak dari dia itu dikasihkan ke petani. Makanan petani dimakan sama dia. Dan hidupnya serba salah Pak. Masya Allah, luar biasa. Dan memang manusia memang begitu. Saya ngisi taraweh di Setra Duta Pak. Selesai taraweh biasa Pak, ada istilahnya kakaren buka Pak ya, kakaren buka. Waktu itu kebetulan saya ngisi taraweh sebelum ada Masjid Murabi waktu itu Pak, di rumah-rumah. Pertama saya ngisi di rumah mantan direktur BI di Setra Duta itu. Rumahnya kayak hotel Pak itu, 4 lantai itu. Wah luar biasa. Saya ngisi ceramah itu di atas, di lantai 3 seperti lapang bola Pak. Pakai rumput sintetis di atas itu Pak. Banyak pohon-pohon. Wah nggak kerasa kayak di atas itu Pak. Betah saya Pak di sana Pak. Nah selesai, wah ibu-ibunya biasa kan Pak ya, nyuguhkan makanan. Saya bilang, nahan disuguhkan makanan kieu. Makanan sehari-hari saya non Pak, sampe, kulup hui. Iya mau makanan sehari-hari abdi gitu. Rupanya di kalangan mereka mau udah bosen Pak ya, makanan-makanan yang jadi kulup-kuluban Pak, semuanya Pak. Aduh, yang saya sempat kaget, selesai bubar Pak, parebut Pak, pengen bawa. Suganti di komplek orang unggul. Sampai seperti itu ternyata Pak. Saya juga sempat kaget loh. Ternyata perebut buat cucu, buat anak, pada berebut itu Pak. Yang kacang rebus berebut, kacang kerebut, sampo parebut Pak. Masya Allah, Sugante di komplek orang unggul gitu. Ternyata di komplek elit pun nggak beda. Allahu Akbar. Sampai seperti itu Pak. Nah, jadi memang sifat manusia itu serba salah, Pak. Jangan dikira. Allahu Akbar. Ya, sampai-sampai ada yang pengen tidur di hutan, Pak. Mereka itu. Kan di rumahnya juga hotel, Pak ya. Kamar mandinya ukuran 15 kali 15 meter tuh. Rumah orang itu segitu gitu kan. Ya, kamar mandinya coba ya, Masya Allah. Coba kalau kita lihat searching di internet itu, Pak ya. Allah, di kamar mandi itu ada televisi, ya Pak ya, ada wifi, semuanya itu kamar mandi juga gitu. Kumaha kamar tidur nah kan itu ya. Tapi mereka itu pengen tidur di hutan. Iya kan, camping, bersusah-susah kan itu Pak ya. Men urang mah beda apa ya, selama susah yang senang Pak ya. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi memang manusia itu serba salah Pak. Dikasih senang salah, dikasih susah salah. Pengennya apa? Serba salah, weh. Nah, manusia ada serba salah. Di kumah-kumah ada salah, weh. Nah itu. Wa iza masa'u sarra jazu'ah kata Allah. Kemudian dikasih susah, keluh kesah. Ya, dikasih susah, keluh kesah. Ya Allah, kunaon hirup teh selami-lami kieu-kieu wae gitu ya. Keluh kesah we itu gitunya. Pengennya yang gimana sih itu? Coba Pak, jangan dianggap kalau banyak harta itu nyaman, tidak. Wah, banyak sekali kisah. Direktur Tekmako kurang bagaimana Pak? Gajinya itu sama presiden, gaji besar Direktur Tekmako sama presiden Pak. Tapi apa yang terjadi? Naas Pak, menjatuhkan diri dari lantai 6 Pak, terjun, bunuh diri. Kalau lihat dari sisi kesenangan, luar biasa. Dan banyak sekali orang-orang yang dikasih kesenangan justru bunuh diri. Belum lagi para selebritis Pak ya, di puncaknya itu mereka apa? Kebanyakan itu overdosis mereka itu, pengen senang. Tapi kenyataannya tidak demikian. Nah ini,
Ada satu penelitian di Rusia, 12 profesor melakukan penelitian tentang apa betul bahwa Al-Quran itu memberikan ketenangan. Apa? Di riset, Pak. Ada 4 orang punya kesenangan berbeda-beda. Satu orang punya kesenangan lagu rock. Satu orang punya hobi kesenangannya itu lagu slow rock. Yang ketiga lagu jazz. Yang keempat lagu pop. Dipasang 4 orang ini masing-masing dengan alat yang dihubungkan ke layar monitor. Disetelkan lagu kesukaannya masing-masing. Goyang-goyang mereka, Pak, sesuai dengan lagu kesenangannya itu, Pak. Goyang-goyang. Tapi anehnya layar monitor itu tidak menunjukkan bahwa dia sedang senang. Lurus gitu, Pak, grafiknya, Pak. Lurus saja, tidak menandakan bahwa dia sedang senang. Sampai akhirnya dikopak-oprek, dioprek-oprek, tapi tetap aja lurus-lurus. Nah, dari situ 4 orang yang punya kesenangan berbeda itu disetelkan Al-Quran, Pak. Jadi tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran Imam Sudais. Disetelkan 4-4-nya. Dia ngerti, Pak, ya. Diam aja, Pak, ya. Tapi layar monitor menunjukkan grafik bahwa orang ini senang. Sampai dioprek-oprek, tetap aja ada grafik, Pak, di layar monitor. Berarti orang itu senang. Masya Allah. Tuh, Pak, sampai ada penelitian, Pak, di Rusia, Pak. 12 profesor melakukan penelitian. Ternyata betul apa kata Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillah tatmainul qulub. Dengan banyak zikir kepada Allah termasuk membaca Al-Qur'an, hati kita menjadi tenang. Ada grafik itu, Pak, membuktikan hati itu sedang tenang itu, Pak, ya. Terus sampai seperti itu. Makanya apa yang menjadi alasan kita untuk tidak tilawah Al-Quran? Apa menjadi alasan kita untuk tidak zikrullah? Padahal sholat yang kita lakukan itu memenuhi 3 unsur dimensi. Yang pertama adalah al-janibu takbiri, yang kedua adalah al-janibu zikri, dan yang ketiga adalah al-janibu salami. Jadi 3 ukuran. Yang pertama, Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Mengikuti salat contoh dari Rasulullah dari sisi ucapan gampang, dari sisi gerakan gampang. Karena dalil-dalil hadis-hadis sudah banyak. Tapi yang kadang-kadang berat bagaimana mencontoh pasca salatnya. Pasca salat Rasulullah. 3 yang menjadi ukuran. Pertama adalah al-janibu takbiri. Rasulullah di dalam sholatnya itu mengatakan Allah maha besar di atas segala-galanya. Di luar sholat, pasca sholat, Rasulullah masih menempatkan Allah di atas segala-galanya. Orientasinya adalah Allah. Bagaimana dengan kita? Dalam sholat, isi sholat adalah al-janibu zikri. Jadi sholat kita dari awal sampai akhir isinya adalah zikir. Zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pasca sholat kita? Jangankan pasca sholat, sedang sholat saja kadang-kadang ingat Allah. Naon diingat segala rupa. Ingat. Bayangkan, jangankan pasca sholat, di dalam sholat saja kita kadang-kadang nggak ingat Allah. Allahu Akbar. Padahal tadi kamu orang ikut macam-macam itu ya. Lagi sholat tuh, kawayan tuh. Apalagi pasca sholat. Nah, makanya Rasulullah ajarkan di dalam sholat itu adalah sebuah simbol bahwa kita harus selalu ingat Allah. Di luar sholat pun kita harus tetap ingat Allah, zikrullah, kan begitu. Sebelum kita akhiri sholat, maka kita diminta oleh Allah untuk berkomitmen. Apa komitmennya? Menempatkan Allah di atas segala-galanya. Yang apa komitmen yang Allah inginkan itu adalah apa, Pak? Bahwa kita mau punya sifat peduli. Kata Allah sebelum akhiri sholat, camkan dalam jiwamu tentang kepedulian. Tapi ternyata pasca sholat kita nggak pernah peduli terhadap lingkungan. Apa itu yang dimaksud? Al-janibus salami. Sebelum kita sholat, kita akhiri dengan Assalamualaikum. Apa maknanya, Pak? Tentang kepedulian. Keselamatan buat engkau, wahai saudaraku yang ada di sebelah kanan. Keselamatan buat engkau, wahai saudaraku yang sebelah kiri. Itu makna kepedulian. Tapi ternyata betapa banyaknya manusia
atau orang-orang yang sudah menjalani ibadah sholat, ternyata pasca sholatnya banyak yang tidak mencontoh Rasulullah SAW. Nah, inilah makna Rabbaniyin. Rabbaniyatul risalah. Yang kedua adalah Rabbaniyatul rijal, bahwa kita harus menjadi sosok yang bagaimana Rasulullah 14 abad yang lalu mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamasaktum bihima lan tadillu abada. Aku wariskan kepada seluruh umatku dua warisan. Apabila umatku berpegang teguh dengan dua warisan itu, menjadikan dua warisan itu sebagai referensi mengarungi kehidupan, apa? Lan tadilu abada. Pasti tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak akan tabrak sana tabrak sini. Lan tadilu abada. Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Benarkah kita jadikan Al-Quran itu sebagai rujukan kita, sebagai referensi, sebagai pedoman? Benarkah As-Sunnah itu menjadi landasan kita untuk mencontoh, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, itulah yang disebut dengan Rabbaniyatul rijal. Dan yang terakhir adalah Rabbaniyatul jamaah. Bagaimana kita tahu Pak ya, manusia diciptakan oleh Allah sebagai sosok yang bersosialisasi. Sosialisasi itu adalah konsep berjamaah Pak. Makanya sholat berjamaah itu punya nilai tinggi dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Dia diberikan contoh sapu lidi, ya Pak ya, kan kecil-kecil Pak ya, kecil-kecil sapu lidi itu tidak punya kekuatan sama sekali. Ketika sapu lidi itu dipatahkan satu persatu, habis itu sudah. Tapi ketika sapu lidi itu disatukan, dipatahkan, itu tidak bisa. Itulah makna yang disebut dengan Rabbaniyatul jamaah. Betapa pentingnya kita wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba Allah yang menjadikan Allahu ghayatuna, yang menjadikan orientasi kita dalam mengarungi kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala keterbatasannya, marilah sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terlebih dahulu beristighfar kepadanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati wal afwa indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lamu an hazil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fawasikillahumma rabitutaha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika alladzi la yakhbu wasrah sudurha bi faidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ihabi ma'rifatik wa mita ala syahadati bisabilik innaka ni'maulana wa aliman nasir. Allahumma ya rabbana ya rahman ya rahim, berilah kemampuan kepada kami untuk mensyukuri atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Tanamkan dalam jiwa kami iman yang kokoh, hati yang khusyuk, niat yang ikhlas, dan kesabaran yang tetap untuk mampu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang tua yang mampu memberikan nilai-nilai kasih sayang kepada anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami semua ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah,
anak-anak yang senantiasa selalu melaksanakan semua apa yang kau perintahkan dan menjauhkan apa yang kau larang. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah keluarga kami adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah masyarakat kami adalah masyarakat yang membawa nilai-nilai Islami, dan jadikanlah negeri ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.